Dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya laqad khilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel ya iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad ya, di mana kita akan belajar tentang bagaimana mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan ya kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini melanjutkan ulasan kita terkait dengan bagaimana ya mendidik anak-anak kita menurut ajaran Islam. Di episode-episode sebelumnya kita masih membahas tentang pendidikan seks ya untuk anak yang kaitannya dengan masalah etika ya. Dan dalam hal ini saya Dr. Abdullah Nasiulwan yang memberikan penjelasan atau uraian terkait dengan etika pandang memandang ya, pandangan mata. Karena kan semuanya berawal dari pandangan. Penyimpangan-penyimpangan seksual yang terjadi ya umumnya terjadi karena masalah pandangan. Nah, dalam hal ini ya di kesempatan kali ini juga masih membahas tentang rukhsah ya, atau keringanan syariat di dalam persoalan pandangan mata ya. Di episode sebelumnya ya dibolehkan ya seorang dokter ya atau pasien untuk kemudian saling memandang ya, dalam konteks pengobatan ya. Dokter artinya boleh melihat bagian-bagian yang mungkin dianggap aurat ya dalam syariat, tetapi dalam konteks mengobati ya, itu ada hal yang dibenarkan, terutama memang sudah tidak ada lagi dokter ya perempuan ya bagi perempuan, atau tidak ada lagi dokter laki-laki bagi laki-laki, yang ada dokter perempuan. Misal dokter saraf gitu kan, yang diperiksa di bawah pusar gitu kan, ya. Yang meriksa dokter perempuan ya, di sini ada rukhsah itu kan. Nah, yang laki-laki juga sama. Nah, di episode kali ini ada juga ya penjelasan rukhsah dalam persoalan pandangan mata, yaitu melihat dengan tujuan memberikan keputusan dan kesaksian di pengadilan ya, atau di persidangan. Jadi ini juga kita ajarkan kepada anak-anak kita ya. Ini kan kalau bicara Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan kan beliau orang Arab ya, orang Suriah, lalu kemudian tinggal belajar ya, dan kemudian berkiprah ya di Arab Saudi. Ya tentu persoalan ya, ini persoalan besar ya. Kalau kita mungkin lumrah lah gitu ya, laki-laki perempuan gitu kan. Kalau yang perempuan juga kalau pakai kerudung kan nggak pakai cadar. Kalau di Arab saking ingin menjaga persoalan mata ini, yang perempuan kan pakai cadar gitu kan. Nah, sehingga yang ini nih, yang bagian ini ya, saya Dr. Abdullah Nasiulwan merincinya secara detail gitu kan. Mungkin bagi kita orang Indonesia ya banyak yang menganggap enggak sebegitunya kali. Tapi ada juga yang kemudian masyarakat kita ya yang kemudian ikut aliran ya pemahaman agama orang-orang Saudi ya, yang mungkin penampakannya dilihat pakai cadar gitu kan. Nah, ini kadang-kadang juga jadi sulit gitu kan kalau nggak paham ya. Jadi bagi Anda ya yang punya pemahaman itu kan haram ya laki-laki yang bukan mahram ya, perempuan yang bukan mahram untuk melihat ya
atau saling melihat gitu kan. Nggak boleh wajah kita dilihat oleh laki-laki misalnya kan, ada yang punya pemahaman seperti itu. Nah, ini perlu diperjelas ya bahwa ada momen di mana dibolehkan ya bahwa lawan jenis memandang kita dengan tujuan tadi ya. Ya, yang pertama tadi ketika pengobatan. Nah, yang kemudian ada lagi nih dibahas oleh Dr. Nasiulwan itu ketika di pengadilan, di persidangan. Jadi jangan sampai kemudian jadi masalah gitu ya. Ketika berada di pengadilan ya dengan prinsip saya nggak mau menunjukkan wajah saya kepada hakim. Ini dosa gitu. Nah, ini jadi masalah ini nanti. Jadi malah masalahnya makin besar. Nah, ada rukhsah ya. Ini yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan. Nah, dalam hal ini menurut beliau hakim dan saksi ya, jadi posisinya misalnya kita sebagai wanita ya di posisi sebagai hakim ya itu juga sebagai saksi ya. Maka boleh di dalam persidangan ya, maka boleh melihat wajah dan dua telapak tangan ya, jika tidak dikhawatirkan menjadi fitnah. Nah, untuk memastikan itu dilakukan untuk memastikan kebenaran dan menghilangkan ketidakadilan. Ya misalnya dipanggil kita dipanggil sebagai saksi kan, hakim harus yakin ini saksinya bener nggak si A si B-nya. Misalnya di datanya ya di KTP-nya muncul mukanya itu kan, namanya ini mukanya begini gitu ya. Ini wajahnya. Nah, ini kemudian kan kalau di KTP nggak boleh pakai cadar ya. Setahu saya gitu ya. Di ijazah juga cadar dibuka, nggak boleh ada pakai cadar. Jadi harus nampak wajahnya gitu kan. Kemudian masuk tuh datanya di pengadilan, yang dipanggil ini misalnya siapalah fulanah begitu kan. Kemudian ada datanya, ini wajahnya di KTP, ini namanya. Kemudian datang, tapi dia pakai cadar kan susah juga hakim memastikan benar nggak nih ya orangnya sesuai dengan KTP-nya. Nah, kalau ternyata orang lain gitu ya, atau nauzubillah kadang-kadang laki-laki, ada juga laki-laki yang nyamar kan. Ada kasus kemarin tuh kan yang ramai di selebritis ya, nyaru ya laki-laki pakai cadar ya masuk ke ya, jemaah perempuan. Ya, menjadi masalah gitu ya. Maka dalam hal ini ya saya Dr. Abdullah Nasiulwan katakan boleh saja kemudian hakim mengecek, coba ya wahai siapa gitu kan, saya ingin memastikan betulkah Anda yang bernama si ini berdasarkan data yang saya terima. Buka wajahnya, buka cadarnya, maka boleh dibuka. Hakim nanti menyesuaikan, oh iya ini si ini. Betul, silakan pakai lagi. Ya udah. Jangan merasa berdosa. Jangan saya nggak mau. Ini haram. Yang jadi ribut nanti pengadilannya nggak menerusin sidang gitu. Ujung-ujungnya nanti ada pihak yang terzalimi gara-gara kita saklek. Ya, saklek nggak karu-karuan, ya, kerasnya nggak karu-karuan gitu. Ini yang dijelaskan oleh saya Dr. Abdullah Nasiulwan. Bahkan kata beliau, ya, dibolehkan juga ketika hakim dan saksi tidak mengenal perempuan yang bercadar, maka ia boleh membuka penutup wajahnya pada keadaan tersebut agar tidak salah orang yang dimaksud dan menghilangkan hak orang lain. Nah, hal itu dilakukan karena Islam adalah agama yang realistis. Ya, agama yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan ya, termasuk kan ya, kita kan nggak bisa menghindari juga bahwa ada di dalam kehidupan kita yang disebut dengan persidangan, pengadilan ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, mungkin kita nggak berperkara tapi kemudian ternyata kita diminta mungkin sebagai saksi ya. Saksi itu kan macam-macam kan, ada saksi apa sih itu ya saksi terkait dengan kasus, ada juga saksi ahli gitu kan. Ini kan nggak mau, kadang-kadang saksi ahli juga kan bisa perempuan. Ya. Nah, kalau ternyata dia di datanya ini saksi ahli ya, namanya si A si B, lulusan kampus ini, gelarnya doktor misalnya. Nah, kalau yang datang misalnya bukan orang lain gimana ini? Bukan dia tapi orang lain gimana? Maka harus dicek wajahnya. Boleh lah ya kemudian membuka wajahnya di depan hakim. Ini Pak Hakim ya, sebagai bukti bahwa saya adalah orang yang sesuai dengan yang didata gitu ya.
Jadi kita tidak bisa ya menghindar bahwa memang dalam kehidupan kita ya, ada yang disebut dengan mahkamah, ada pengadilan. Ya. Maka dalam hal ini ya, menjadi realistis kalau rukhsah yang dijelaskan tadi itu adalah sebuah kebenaran. Coba kalau kita bilang nggak boleh walaupun hakim, gitu ya, nggak boleh ngelihat. Coba begitu prinsipnya. Nah, itu tadi ya kata saya Dr. Abdul Hasan akan bisa jadi kemudian akan ada masalah ya. Itu tadi misalnya menghilangkan hak orang lain. Ada kemudian orang-orang yang punya kepentingan di dalam kasus itu ya memalsukan identitas. Ya. Itu kan berarti kan malah jadi mudarat ya, bukan maslahah. Sementara Islam itu dalam konteks hukum fikih dan sebagainya ya, salah satu tujuan utama adalah menghilangkan mudarat ya, untuk mewujudkan kemaslahatan yang kemudian kita harus pahami. Di dalam surah surah Al-Maidah ya, ayat yang ke-50 Allah katakan wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah ya bagi orang-orang yang yakin. Ya, jadi memang kalau mau diadu berbicara hukum ya hukum Allah itu yang terbaik. Ya, hukum Allah itu adalah hukum yang terbaik. Ya, dijelaskan sedetail-detailnya. Nah, dalam hal ini saya Dr. Abdul Nasirwan mengatakan bahwa beliau ya ingin menceritakan sebuah kisah nyata ya, agar kita mengetahui bagaimana generasi salafus saleh ya merasa keberatan jika perempuan membuka wajah mereka di depan laki-laki walaupun itu dibolehkan secara syar'i ya. Jadi disebutkan ya pernah nih ada yang keberatan ya ini enggak boleh ya. Tetap hakim juga enggak boleh ngelihat begitu kan. Enggak boleh ngelihat wajahnya gitu kan. Karena haram dalam agama kita gitu ya. Nah, pendapat ya keyakinan seperti ini kan disanggah oleh Dr. Abdul Nasirwan dengan sebuah kisah nyata ya. Beliau katakan ya, ada seseorang bernama Musa bin Ishaq ya, hakim ya di negeri Rai ya. Dan ada juga namanya di negeri dan Ahwas ya. Pada abad ketiga Hijriah. Jadi ini kisah nyata gitu kan. Duduk menunggu untuk memutuskan perkara-perkara yang dialami oleh orang-orang. Nah, ketika itu datanglah seorang perempuan yang mengadukan suaminya bahwa suaminya itu memiliki uang mahar sebesar 500 dinar ya, 500 keping uang emas. Banyak tuh ya. Kepada dirinya. Namun si suami mengingkari tuntutan itu. Dan hakim pun berkata kepada si suami, datangkanlah saksi-saksimu. Si suami berkata, aku telah mendatangkan mereka. Lalu hakim memanggil salah satu saksi yang berkata kepadanya, lihatlah sang istri agar engkau dapat dengan pasti memberikan kesaksianmu. Nah, maka saksi tersebut berdiri dan berkata kepada si istri, berdirilah. Ya. Si suami kemudian berkata, apa yang kalian inginkan darinya? Dikatakan kepada si suami, saksi harus melihat istrimu dengan wajah terbuka agar ia benar-benar mengenalinya. Maka si suami merasa keberatan, istrinya harus memperlihatkan wajahnya di hadapan khalayak. Maka ia pun berteriak, aku bersaksi kepada hakim bahwa aku memiliki utang mahar kepada istriku sebagaimana yang ia adukan. Dan janganlah engkau membuka penutup wajahnya. Ketika si istri mendengar itu, ia bertakbir karena suami yang menjaga wajahnya dari penglihatan orang-orang. Maka si istri berteriak kepada hakim, aku bersaksi kepada dirimu bahwa aku telah menghibahkan maharku kepadanya dan aku telah membebaskan dirinya di dunia dan akhirat. Lalu hakim berkata kepada orang-orang hadir, tulislah oleh kalian hal ini sebagai akhlak terpuji. Ya. Oleh karena itu hendaklah bagi setiap pendidik ya dalam hal ini untuk menjadikan etika Islam sebagai prinsip dalam etika melihat. Jadi kalau berbicara kasus itu apa yang diceritakan oleh saya Dr. Abdullah Nasirwan itu satu peristiwa yang boleh dibilang anomali ya. Ya, jadi suaminya tadinya merasa berkeberatan ya atas tuntutan istri ya. Lalu kemudian ada tuntutan bahwa si istri harus membuka wajahnya ya di depan pengadilan. Walaupun itu ternyata suaminya keberatan ya, walaupun itu dibolehkan. Maka kemudian suaminya lebih memilih mengakui ya tuntutan istrinya gitu ya. Demi menjaga aurat istrinya ya, maksudnya wajahnya nampak di depan orang ramai.
Maka hakim itu ya memuji ya sikap suami ya, karena berusaha menjaga marwah kemuliaan ya, istrinya di depan orang. Nah, itu satu sisi begitu ya. Tapi kan nggak semua orang bisa begitu gitu ya. Yang bisa begitu alhamdulillah ya, berarti suami idaman lah, suami yang betul-betul menjaga itu ya kehormatan istrinya itu kan. Tapi ada juga orang yang kemudian ya tidak bisa juga memenuhi tuntutan itu gitu kan. Ya, kalau nggak dipenuhi jadi dosa gitu kan. Nah, maka ya tidak masalah lalu kemudian wajahnya dibuka. Jadi itulah ya kira-kira uraian mengenai etika-etika yang dibahas oleh Syekh Dr. Abdul Hanas Yulwan ya. Yang pada dasarnya itu semua harus diajarkan kepada anak-anak kita, baik laki-laki dan perempuan, agar mereka kemudian satu ya terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Yang kedua adalah mencegah ya mereka menjadi korban ya dalam hal kasus ya kekerasan atau penyimpangan seksual ya. Dan tentu ini juga menjadi concern ya bagi kita para orang tua dan para pendidik. Apalagi di zaman sekarang ya, fitnah semakin sering kita dengar ya. Kalau dulu jarang-jarang kita dengar karena media kan nggak semasif sekarang. Sekarang media luar biasa ya, peristiwa dunia semuanya bisa kita ketahui ya setiap hari ya, termasuklah kasus-kasus pelecehan penyimpangan seksual yang terjadi ya, seperti misalnya kalau di yang lagi ramai sekarang yang di Tangerang ya, yang menghebohkan ya, beberapa anak panti asuhan kemudian menjadi korban ya, korban pedofil ya, homoseksual ya. Ini yang kemudian kita harus cegah ya, jangan terjadi kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita ya. Demikian sahabat Dream, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi ya. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.